Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lahadar habibina syafiina qurrata ayuna sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususna sa'adatin kirama min bakurin Umar wa Usman wa alina rahib wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ikhwani min al-anbiya wa mursalin asyhada salihin wa ulama wa rasulina jami'il malaikati wal muqarrabin wa jami' sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din. Arwahi jami'a lillahi fi masyariqil ardi ila magharibiha barriha bahriha ila hadruhi qutbur rabbani wa lahu sumatun sultanul awliya syena syahadul aqwadir rajalani ila arwahi jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa liwalidina wa liahlina wa liwalina li jami'i ahli kuburin wa ahli kuburikum wa masyayikhina wa masyayichikum wa jami'i amadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sumusan arwahi jami'a ulila fi baladi Indonesia khususan arwahi baksunan kali Jogaratin Syahid ila arwahi baksunan Kudus Bajabat Sodik ya arwahi baksunan Muryam Baratin Umar Syahid ila arwahi baksunan Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik ila arwahi baksyari bikin baksunan Gurjati ila arwahi baksunan Amal Adil Ahmad ila arwahi baksunan Gunang wa Makhdum Ibrahim ila arwahi baksunan Derajat Baratin Qasim Bazunan Giri Baratin Anil Yakin wa Usulih Ma'furih Ma'ahli Silsilah dan Majmin semua urusan arwahi jami'i masyayikhina mu'alim ajmain khususan arwahi mu'alifu hadal kitab khusus ummah al-Muhammadiyah As-Sayyid Muhammad Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani khadim alim asyarif bil badil haram ghafarallahu dunubahum wa sadaru yubahum wa yu'li darajatin fil jannah wa jal jannata maswahum wa wa'ahum wa qadasallahu masrahum wa nawara dirihum wa madana bimadadihim wa da'alina min barakatihim wa ulumihim wa du'aihim wa karamati wa ma'unati wa barakatihim wa amdir alaina ghasa karamati wa sallallahu al-maghfirata rahmata wal bahjata fi surura fi kuburihim wa ja'alana wa ayyum fi zumratihim taqabbal arwahim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya al-munam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku pemirsa muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita mengaji tentang faedah dan manfaat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ambil dari kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, karangan mu'alif atau musonef Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, dengan halaman yaitu 247. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Faedah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan faedah sebagai berikut. Mimma akramallahu bihadil ummata al-muhammadiyata minal fadil wa syarafi ma ja'alahu minas sawabil kabiri wal ajril azimi liman yusalli wa yusallimu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah. Sebagian dari apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad berupa keutamaan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang sangat besar dan pahala yang sangat agung kepada orang yang membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzikrun minal adzkari allati yusabul abdu ala fa'ala lafdhiha wa ma'naha. Membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zikir dari sebagian beberapa zikir yang dengan zikir itu diberikan pahala kepada hambanya secara lafal dan secara maknanya. Artinya ketika melafalkan juga diberi pahala, secara maknanya artinya juga diberi pahala. Oleh karena itu kita semua sebagai orang Islam, sebagai tanda kita cinta kita kepada mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita selayaknya membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa manfaat dan rahasia-rahasia membaca sholawat? Kita baca bersama. Sohifah atau halaman 248. Faqad jaa'a an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala ya Zaid bin Wahb
la tada idakana yaumul jum'ati antu soliya yaumal jum'ati ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alfa marratin taqulu Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi. Telah datang dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, ia berkatanya kepada ya Zaid bin Wahab. Ya Zaid bin Wahab berarti mukhatabnya adalah ya Zaid bin Wahab, mutakalamnya adalah Ibnu Mas'ud. Mukhatabnya adalah Zaid bin Wahab. Mukhatabnya adalah Zaid bin Wahab. Mutakalamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tada hai Zaid bin Wahab, jangan tinggalkan. La tada idza kana yaumul jum'ati an tusalla yaumal jum'ati ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alfa marratin. Hai Zaid bin Wahab, jangan tinggalkan apabila pada hari Jumat kamu membaca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali dengan kamu membaca, yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi, Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi sebanyak 1000 kali. Wadadku huna jumlatan minan faid salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalus salatu wassalami mimma dzakarahul ulama wa khususan al-allama Ibnu Qayyim wal Hafidz Ibnu Hajar al-Haytami ma tahdibi wa talkhisi. Di sini kami menyebutkan beberapa jumlah dari faedah-faedah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari apa yang disebutkan oleh para ulama, khususnya yaitu yang disebutkan oleh al-allamah, orang yang sangat alim Ibnu Qayyim dan Hafidz Ibnu Hajar al-Haytami, dengan faedah-faedah sebagai berikut disertai dengan pendidikan dan ringkasan faedah-faedah itu. Al-ula imtisalu amrillahi subhanahu wa ta'ala. Faedah yang pertama, membaca sholawat adalah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, para malaikat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian asaniyatu muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala fi sholati alaihi. Wa in ikhtalafat as-sholatani fa sholatun alaihi du'aun wa su'alun wa sholatullah ta'ala alaihi sana'un wa tasrifun. Faedah membaca sholat kepada Nabi adalah sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat 2 kali, membaca sholawat adalah sholawat kita kepada Nabi Muhammad adalah doa dan permintaan. Dan membaca sholawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah ngalembana atau memuji dan memuliakan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita adalah mendoakan dan minta barokah syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sholawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah memuji dan memuliakan Nabi Muhammad sebagai kedudukannya, yaitu orang yang paling mulia, hamba Allah yang menjadi Sayyidil Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Asal satu muwafaqatu malaikatihi fiha. Yang ketiga adalah sesuai dengan para malaikat yang selalu juga membaca sholawat kepada Rasulullah. Ar-rabi'atu husulu asyri sholawatin minallahi alal musalli marrotan. Faedah yang keempat adalah berhasilnya atau orang yang membaca sholawat 10 kali sholawat. Sekali. Orang yang membaca sholawat sekali, maka ia mendapat sholawat atau doa dari Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 10 kali. Jadi kalau kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sekali, maka didoakan oleh Allah jumlahnya 10 kali doa sholawat atau selamat oleh Allah. Al-khamisatu annahu yurfa'u lahu asra darajatin
Orang yang membaca sholawat maka ia diangkat baginya 10 beberapa derajat. As-sadisatu ayyuk anahu yuktabu lahu asra hasanatin. Orang yang membaca sholawat, faedah yang keenam, ia ditulis sebagai 10 kebaikan-kebaikan. As-sabi'atu annahu yumhi anhu asra sayyi'atin. Yang ketujuh adalah orang yang membaca sholawat maka dosa-dosanya 10 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. As-samaniyatu yang kesembilan anahu yurja ijabatu du'ai idza qadimaha amamahu, yaitu orang yang membaca sholawat di mana pada depannya ia dimuqaddimai atau diawali dengan membaca sholawat, maka doanya disembadani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faya tusaidu ad-du'a'u ila inda rabbil alamin. Maka kalau doa diawali di depannya membaca sholawat, maka doa itu naik kepada hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kana mauqufan bainas samai wal ardi qablaha. Sedangkan doa itu sebelum dibacakan sholawat, doa itu adalah mauquf atau doa itu berhenti antara langit dan antara bumi. Maka kalau doa itu tidak dibawali dengan membaca sholawat, maka doa itu hanya sampai langit, antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika doa itu diawali di depannya diawali dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka doa itu langsung bisa naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya sholawat kepada Rasulullah. At-tasi'atu annaha sababun li syafaatihi sallallahu alaihi wasallam idza qarinaha bisu'alil wasilati lahu au afradaha. Faedah yang ke-9 adalah bahwa membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila disertai dengan permintaan wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-asiratu annaha sababun li ghufranid dunubi. Sing kaping 11 iki punika membaca sholawat adalah sebab diampuninya beberapa dosa-dosa. Dosa-dosa kita diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya membaca sholawat. Kemudian al-hadiyata asrota annaha sababun likifayatillahi al-abda ma'ahammahu. Yang ke-11 adalah membaca sholawat menjadi sebab dicukupkannya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi cita-citanya. Apa yang menjadi cita-citanya diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa untuk episode yaitu faedah sholawat yang pertama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita termasuk orang-orang yang ahli syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Kita semua mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan barokahnya membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hajat-hajat kita, kebutuhan kita, doa-doa kita naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk episode yang selanjutnya yaitu barokah membaca sholawat untuk episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.